Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya dalam Al-Quran surat Nuh. Nabi Nuh merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah. Sedangkan sebelumnya Allah hanya mengutus para nabi, yaitunya Nabi Adam, Idris, dan Syis. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Idris tidak terjadi penyimpangan akidah. Mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah masa Nabi Idris berlalu cukup lama, maka umat manusia mulai menyekutukan Allah pada zaman Nabi Nuh. Iblis semakin giat untuk menyesatkan mereka. Kemudian mereka semakin gemar membuat patung. Awalnya mereka membuat patung hanya untuk menghormati dan mengenang tokoh soleh yang sudah meninggal dunia. Di antaranya yaitu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasar. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka meyakini bahwa patung itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia. Kemudian mereka menyembah patung yang dibuatnya sendiri dan menyekutukan Allah. Inilah awal mula kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta. Tentu saja semua ini merupakan tipu daya setan yang menyesatkan manusia agar menyekutukan Allah sehingga masuk neraka bersamanya. Kepada masyarakat yang sudah tersesat karena iblis, kemudian Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak mereka agar kembali menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Nabi Nuh sebagai pemberi peringatan sebelum datangnya azab yang pedih. Nabi Nuh memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya, Nabi Nuh memiliki umur yang sangat panjang, yaitu lebih dari 1000 tahun. Nabi Nuh merupakan hamba yang banyak bersyukur. Nabi Nuh ternyata merupakan nenek moyang kita yang kedua. Dan Nabi Nuh merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Nabi Nuh memulai dakwah kepada kaumnya dengan mengajak mereka agar menyembah Allah dan memohon ampun kepadanya atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Nabi Nuh menyeru mereka siang dan malam dengan terang-terangan dan dengan sembunyi-sembunyi. Nabi Nuh mengajak mereka untuk berfikir dan melihat kebesaran Allah. Allah telah menciptakan mereka dalam beberapa tingkat kejadian. Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, menciptakan bulan yang bercahaya, dan menjadikan matahari sebagai pelita. Allah menumbuhkan mereka dari tanah dan tumbuh berangsur-angsur. Kemudian mengembalikan mereka ke tanah dan mengeluarkan mereka pada hari kiamat dengan pasti. Nabi Nuh menyeru mereka dengan sabar dan telaten selama 950 tahun. Meskipun berdakwah selama berabad-abad, tapi pengikut Nabi Nuh yang beriman hanya 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan hanya para fakir miskin atau golongan ekonomi rendah. Tetapi para pembesar kaumnya malah memusuhinya. Kaum Nabi Nuh ternyata banyak yang ingkar. Mereka selalu mengejek, menghina, dan menertawakan Nabi Nuh. Dan setiap kali Nabi Nuh menyeru mereka untuk beriman, mereka menutup telinganya dengan anak jarinya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Tapi Nabi Nuh tidak putus asa untuk berdakwah. Nabi Nuh terus berdakwah kepada kaumnya. Sampai suatu ketika Nabi Nuh menyeru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada sesembahan selain Dia." Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini hanyalah manusia seperti kita yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kita. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengarkan seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami dulu. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan." Walaupun dakwah Nabi Nuh ditolak oleh kaumnya, tapi Nabi Nuh tidak pernah berhenti untuk menyeru kaumnya agar kembali ke jalan Allah. Pada suatu saat, orang-orang kafir hendak menipu Nabi Nuh. Mereka mengatakan bersedia mengikuti Nabi Nuh asalkan Nabi Nuh mau mengusir para pengikutnya, yaitu orang-orang rendah. Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh mengalahkan segala hujah orang-orang kafir.
Akhirnya orang-orang kafir itu jengkel dan menantang Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, Wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu kepada kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Nuh berkata, Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kamu jika Dia menghendaki. Dan kamu sesekali tidak akan dapat melepaskan diri. Tidaklah bermanfaat nasihatku kepadamu jika Allah ternyata hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. kaum Nabi Nuh sangat mengingkari ajaran Tuhan. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang gila. Nabi Nuh sebagai utusan Allah tetap melaksanakan tugasnya. Dan orang-orang kafir makin keras membantahnya. Mereka bahkan mengancam Nabi Nuh. Sesungguhnya jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, maka kami akan merajammu beramai-ramai. Ucap orang-orang kafir. Setelah dakwah yang disampaikan menemui jalan buntu, sedangkan pengikutnya tidak bertambah dan Nabi Nuh sedih karena perbuatan kaumnya. Kemudian Nabi Nuh mengadukan kaumnya kepada Allah. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, kaumku sudah mulai melampaui batas. Aku sudah hampir dikalahkan. Tolong aku ya Allah. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh agar membuat kapal yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 37. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Maka mulailah Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman membuat kapal. Nabi Nuh membuat kapal dari kayu. Setiap kali pemimpin kaumnya melewatinya, mereka mengejeknya. Lihat, Nuh sekarang menjadi tukang kayu dan pandai membuat kapal. Wahai Nuh, apa mungkin kapal bisa berlayar di daratan di musim kemarau lagi? Kamu memang sudah gila. Kemudian Nabi Nuh berkata, Kalau kamu ngejek kami, maka kami pun akan ngejek kamu suatu hari. Kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpakan azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia di muka bumi. Kemudian Allah memberi tanda datangnya azab kepada Nabi Nuh sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 27. Maka apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam kapal. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa berbagai jenis binatang berpasang-pasangan dalam kapalnya itu. Seluruh keluarga, kecuali istri dan salah satu anaknya yang bernama Kan'an. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka termasuk yang ditenggelamkan. Dan kaumnya Nabi Nuh yang beriman juga masuk ke dalam kapal. Dan ternyata orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh hanya sedikit. Kemudian apa yang dijanjikan Allah benar-benar datang. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam. Mendung tampak tebal, diiringi angin kencang yang mulai berhembusan bersama dengan turunnya hujan lebat. Air dari dalam bumi menyemburkan mata air. Hujan turun dengan lebatnya sehingga air semakin tinggi menutupi rumah-rumah dan tentu saja kaum Nabi Nuh yang tidak berada di atas kapal, yaitu kaum yang kafir, mereka ditenggelamkan dan binasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 76 dan 77. Dan ingatlah kisah Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya. Lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Dan kapal itu berlayar membawa Nabi Nuh dan semua yang ada di dalamnya ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nabi Nuh melihat anaknya, Kan'an, berada di tempat yang jauh.
Nabi Nuh memanggilnya karena kasih sayangnya kepada anaknya. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dan anaknya menjawab, Tidak ayah, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air. Nabi Nuh berkata, Tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. kemudian ombak menjadi penghalang di antara keduanya. Maka Kan'an termasuk yang ditenggelamkan. Nabi Nuh sangat sedih, tapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh dan pengikutnya berdoa dan bersyukur tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan mereka. Setelah berhari-hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu dan hujan untuk berhenti. Dan air pun surut, kemudian kapal pun berlabuh di atas gunung Judi. Kemudian orang-orang beriman turun dari kapal dengan tetap bertasbih dan bersyukur yang tiada terkira. Dengan demikian binasalah orang-orang kafir yang menantang Nabi Nuh. Hanya para pengikut Nabi Nuh yang hidup dan menempati bumi sebagai penghuninya. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitunya, pertama, Nabi Nuh tidak pernah berputus asa kepada Allah, melainkan semuanya beliau gantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, seorang ayah yang soleh dari golongan Nabi tidak bisa menolong keluarganya yang kafir dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, semua manusia sama dalam pandangan Allah, yang membedakan mereka hanyalah derajat takwanya. Wallahu a'lam bishawab.